latar belakang memilih kejadian ini. Kelompok kami memilih cerita ini karena kami tertarik dalam membahas bagaimana perjuangan para ulama dan santri dalam terhadap penindasan kolonial Belanda. Kami memilih topik ini juga karena dalam perjuangan ini memiliki pengaruh unsur agama yang sangat kuat, yaitu Islam. Kelompok kami memilih topik ini karena pemberontakan Cilegon 1888 bukan hanya sekedar peristiwa politik atau militer, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat saat itu. Dengan mengangkat topik ini, kelompok kami ingin menyoroti kembali pentingnya peran rakyat dan ulama dalam sejarah perjuangan bangsa. Kami juga ingin memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa perjuangan melawan penjajahan memiliki banyak bentuk dan motivasi, termasuk dorongan moral dan spiritual. Pemberontakan Cilegon 1888 merupakan salah satu bukti bahwa semangat melawan ketidakadilan adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Banten adalah pelabuhan penting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Karena letaknya yang sangat strategis ini, Banten sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Kekuasaan Islam di Banten terjadi saat Fatahillah berhasil mengalahkan Portugis dalam pertempuran di Sunda Kelapa. Sejak saat itu, wilayah Banten menjadi bagian kekuasaan dari Demak. Kejayaan kerajaan Banten terjadi pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan, membangun armada laut, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing seperti Inggris, Perancis, Cina, Persia, dan Arab. Hubungan diplomatik tersebut pun dijalin dengan sejumlah kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Makassar, Cirebon, dan Ternate. Hubungan diplomatik tersebut dilakukan untuk meningkatkan perdagangan dan mencari dukungan dalam melawan VOC yang berkuasa di Batavia. Perjuangan rakyat Banten yang akan dibahas pada video kali ini adalah pada tahun 1888. Seluruhnya dapat dikatakan dipimpin oleh para ulama dengan menggelorakan semangat Fisabilillah yang atau lebih dikenal dengan pemberontakan petani, Peasant Revolt. Pada akhir abad ke-19, di tengah kemiskinan dan penderitaan rakyat Banten yang semakin parah akibat oleh tekanan kolonial Belanda, meletuslah sebuah pemberontakan besar yang mengguncang daerah Cilegon dan sekitarnya. Pemberontakan ini tidak lahir dalam sekejap, melainkan tumbuh dari akumulasi penderitaan rakyat, rusaknya tatanan sosial, dan keyakinan kuat bahwa kolonialisme adalah kekuatan kafir yang harus dilawan demi agama dan keadilan. Secara sosial dan ekonomi, rakyat Banten sangat terpuruk. Sejak kekuasaan kerajaan dihapuskan dan diganti dengan sistem kolonial yang memiskinkan, tanah-tanah yang dulu dikelola secara tradisional berubah menjadi objek pajak dan sewa yang menyengsarakan. Sistem kerja paksa, korupsi pejabat lokal yang merajalela, dan peralihan kekuasaan dari aristokrat lama ke birokrat Belanda yang menciptakan jurang dalam antara rakyat dan penguasanya. Di tengah tekanan tersebut, pesantren dan tarekat menjadi tempat bernaung rakyat untuk menguatkan iman dan harapan. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan tokoh sentral seperti Haji Abdul Karim menanamkan ajaran tentang pentingnya memegang teguh syariat Islam, melawan kekuasaan kafir dan mendirikan negara Islam. Ajaran ini disebarkan ke seluruh Banten dan ditanamkan kepada murid-muridnya seperti Haji Wasyid, Haji Tubagus Ismail, dan Haji Marjuki. Mereka inilah yang kelak menjadi tokoh-tokoh utama pemberontakan. Sejak tahun 1884, gagasan untuk pemberontakan mulai matang. Para pemimpin gerakan menggunakan berbagai kedok seperti pesta pernikahan atau pengajian. Hal ini dilakukan untuk melakukan sebuah pertemuan rahasia. Mereka bersumpah setia dalam masjid untuk berjihad melawan Belanda. Dan akhirnya pada April 1988 mereka sepakat bahwa 9 Juli nantinya adalah hari meletusnya pemberontakan. Dimulainya latihan silat, pembuatan senjata, hingga propaganda yang sudah disebarluaskan. Murid-murid pesantren pun diikut sertakan untuk bersiap mengangkat senjata. Tepat pada tanggal 8 Juli 1888, pasukan yang dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail bergerak menuju desa Sanida. Di sanalah pertama kali serangan diarahkan ke rumah Damas, sang juru tulis Belanda. Disitulah serangan dimulai pada malam hari.
lalu. Keesokan harinya, serangan umum dilancarkan di Cilegon, penjara diserbu, tahanan dibebaskan, dan rumah pejabat Belanda serta pegawai pribumi dihancurkan. Banyak pejabat penting tewas, termasuk asisten Belanda, kepala penjara, jaksa, dan kepala gudang. Pemberontakan tidak hanya terbatas di Cilegon. Ia menyebarkan ke berbagai distrik lain seperti Bojonegoro, Krapyak, Grogol, dan Mancak. Rumah-rumah asisten Wedana dibakar, arsip dihancurkan, dan rakyat mengangkat senjata dengan semangat jihad. Namun, pasukan kolonial segera melakukan perlawanan. Pertempuran besar terjadi di Toyomerto, di mana banyak sekali korban tewas. Yang utamanya adalah pemberontak. Tentara Belanda kemudian mengirim ekspedisi militer dan menyisir desa-desa pemberontak. Para pemimpin pun tercerai-berai. Beberapa terus melawan, seperti Haji Iskak yang mati tertembak saat menyamar dan menyerang pos penjagaan, atau Haji Madani dan Haji Jali yang tewas dalam pengepungan masjid di Cipinang. Agus Suradikarya juga tewas dalam penyergapan, sementara Haji Kasiman sempat lolos tapi akhirnya tertangkap. Pemberontakan akhirnya benar-benar dipadamkan pada akhir Juli 1888. Setelah pertempuran di Ciseren, pasukan kolonial berhasil membunuh tokoh-tokoh utama seperti Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail. Sebanyak 204 orang ditangkap, 94 orang dibebaskan, 89 orang dijatuhi hukuman kerja paksa, dan 11 dihukum mati. Beberapa lainnya melarikan diri ke Mekah. Meski pemberontakan itu berhasil dipadamkan secara militer, semangat jihad dan kebangkitan rakyat tetap menyala-nyala. Di tahun-tahun setelahnya, muncul berbagai gerakan serupa di daerah lain seperti Kediri dan Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pemberontakan petani Banten 1888 telah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kolonialisme, sekaligus menjadi bab penting dalam sejarah nasional Indonesia. Lalu kita masuk kepada dampak pemberontakan. Dampak pemberontakan ini menimbulkan berbagai dampak serius, baik bagi masyarakat maupun pemerintah Belanda. Setelah pemberontakan gagal, Belanda melakukan penindasan yang lebih kejam terhadap rakyat. Berbagai contoh seperti para pemimpin pemberontakan diasingkan, ditangkap, maupun dihukum mati. Lalu peran ulama dalam kehidupan sosial dan keagamaan pun mulai diawasi dengan ketat oleh pemerintah kolonial Belanda, karena hal itu dianggap dapat mengancam stabilitas kekuasaan kolonial. Selain itu, masyarakat Banten juga mengalami penderitaan ekonomi dan sosial akibat tindakan represif kolonial. Namun, di balik kegagalan tersebut, pemberontakan Banten menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan kolonial Belanda terhadap masyarakat. Hal itulah yang menimbulkan pergerakan nasional di masa-masa selanjutnya setelah pergerakan Banten pada tahun 1888 ini.